Pernahkah kita menyadari bahwa cara kita berbahasa mencerminkan sikap, pola pikir, dan tingkat kepedulian kita terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat? Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman, menjaga etika, serta menunjukkan kecendikiaan seseorang. Di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, penggunaan bahasa seringkali lebih mengutamakan kecepatan dan kepraktisan dibanding ketepatan dan kesesuaian. Kondisi inilah yang mendorong kita untuk kembali meninjau bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ardi Lukman Hakim, mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Bahasa merupakan sarana utama manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan ide, serta membangun relasi sosial. Di Indonesia, bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai alat komunikasi nasional, tetapi juga sebagai simbol identitas, persatuan, dan jati diri bangsa. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, budaya, dan daerah dapat saling memahami satu sama lain. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era digital seperti sekarang ini, cara kita menggunakan bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan. Media sosial, aplikasi percakapan, dan budaya populer telah melahirkan kebiasaan berbahasa yang cenderung singkat, santai, dan seringkali tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa gaul dan campuran bahasa asing menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena ini menimbulkan sebuah dilema, yaitu antara kebutuhan akan bahasa yang praktis dan tuntutan untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang terjadi di sekitar kita, khususnya terkait penggunaan bahasa singkat, bahasa gaul, dan penerapan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penggunaan bahasa singkat seperti GK, YG, atau DLM. Bahasa-bahasa semacam ini banyak digunakan dalam pesan singkat, komentar media sosial, maupun percakapan daring. Selain itu, bahasa gaul seperti gas, spill, healing, dan relate juga semakin sering digunakan. Bahkan tidak jarang diselipkan dalam konteks yang seharusnya bersifat formal. Penggunaan bahasa tersebut pada dasarnya muncul karena kebutuhan akan kecepatan dan kepraktisan dalam berkomunikasi. Media digital menuntut pesan yang singkat, cepat dipahami, dan tidak bertele-tele. Dalam konteks pergaulan, bahasa gaul juga berfungsi untuk menciptakan kedekatan dan rasa kebersamaan antar penutur. Namun, permasalahan ini muncul ketika kebiasaan ini terbawa ke situasi formal. Tidak sedikit mahasiswa, pelajar, bahkan masyarakat umum yang tanpa sadar menggunakan bahasa tidak baku dalam tugas akademik, laporan resmi, atau komunikasi formal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perbedaan konteks berbahasa masih perlu ditingkatkan. Media digital memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa masyarakat saat ini. Konten di media sosial seperti video singkat, komentar, dan unggahan seringkali menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah karena dianggap lebih menarik dan mudah diterima. Lambat laun, pola bahasa tersebut
menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai hal yang wajar. Selain itu, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, juga turut memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Banyak istilah asing yang digunakan tanpa padanan bahasa Indonesia, meskipun sebenarnya sudah tersedia. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan bahasa Indonesia akan semakin tersisih dalam ranah formal dan intelektual. Oleh karena itu, media digital seharusnya tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi untuk menumbuhkan kesadaran berbahasa yang baik dan benar. Kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah secara terus-menerus dapat berdampak pada menurunnya kemampuan berbahasa Indonesia secara formal. Seseorang bisa menjadi kurang terbiasa menyusun kalimat efektif menggunakan ejaan yang tepat, serta memilih kosakata yang sesuai. Selain itu, sikap terhadap bahasa Indonesia juga dapat terpengaruh. Bahasa Indonesia bisa dianggap kurang penting atau kurang bergengsi dibandingkan bahasa asing. Padahal, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara yang memiliki fungsi strategis dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti menolak perkembangan bahasa, melainkan memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap berada dalam koridor yang tepat. Menghadapi dilema antara bahasa singkat, bahasa gaul, dan bahasa baku, sikap yang paling tepat adalah bersikap bijak dan kontekstual. Bahasa gaul dan bahasa singkat tetap dapat digunakan dalam situasi informal, seperti percakapan dengan teman sebaya. Namun, dalam situasi formal dan akademik, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah harus tetap diutamakan. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks formal, kita turut berkontribusi dalam menjaga martabat bahasa Indonesia. Kesadaran berbahasa juga mencerminkan kedewasaan berpikir dan kecendekiaan seseorang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fenomena bahasa singkat dan bahasa gaul merupakan bagian dari dinamika bahasa yang tidak dapat dihindari. Namun, dinamika tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap relevan dan penting untuk digunakan, terutama dalam konteks formal dan akademik. Melalui penggunaan bahasa yang tepat, kita tidak hanya menjaga efektivitas komunikasi, tetapi juga turut melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Semoga video ini dapat menjadi refleksi bersama agar kita lebih peduli dan bertanggung jawab dalam berbahasa. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.